Ya, kalau untuk akupuntur sendiri pasiennya itu baik yang jadi dia untuk preventif pencegahan untuk orang sehat dan juga untuk orang sakit dan juga untuk dengan jarum aja atau dengan laser aja itu boleh. Kalau kita ada pasien cancer kita hati-hati itu. Pasiennya apakah boleh dikerjakan? Boleh. Hampir semua pasien boleh. Yang nggak boleh, satu lagi lupa. Akupuntur sangat penting memperhatikan adalah Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Laidatul Azura dalam Medcast, Medicus Podcast, podcastnya kesehatan. Kali ini kita akan membahas satu hal yang baru bersama narasumber baru. Langsung aja kita panggil Dr. Robi. Halo dokter. Halo. Apa kabar dok? Kabar baik, terima kasih atas undangannya. Terima kasih kembali dokter. Nah ini pertama ya dok ya di Podcast. Medicus Podcast ya. Mungkin nanti kita undang lagi ya dok? Boleh. Terima kasih. Kita akan bahas tentang akupuntur ya dok ya? Iya. Benar ya dok ya? Betul. Nah dokter Robi sendiri adalah spesialis akupuntur ya dok ya? Sekarang lagi praktek di mana dok? Saya praktek di RSUD Pematang Siantar sama RS Munir Teguh dan Kolombia. Kalau di Siantar setiap hari dok? Satu hari. Oh berarti balik-balik ya dok Balik-balik. Luar biasa, tapi memang waktunya untuk medikus ada ya dok ya. Oke dokter, baik teman-teman kita akan bahas dan kupas secara tuntas tentang akupuntur. Nah dokter, sebenarnya apa itu akupuntur dok? Akupuntur kalau dari bahasanya aja dia terdiri akus dan puntur. Akus itu adalah jarum, punktur atau menusuk. Jadi emang tusuk jarum ya secara katanya. Tapi kalau dia menggunakan American Medical Acupuncture, dia ilmu yang menggunakan teknik penusukan untuk tujuannya untuk preventif, paliatif, promotif, dan kuratif. Jadi dia mencakup semuanya. Jadi dengan menggunakan titik-titik akupuntur. Itu kalau dalam bahasa secara umum itu apa dok? Jadi kita tuh merangsang secara umum, kita merangsang titik di tubuh kita untuk menyembuhkan atau mengembalikan ke fungsinya secara normal. Oh begitu. Nah teman-teman, jadi sebenarnya akupuntur ini memang jarum ya dok ya? Enggak hanya jarum. Jadi kita dalam akupuntur medik ini kita memakai enggak hanya jarum. Kita memakai ada alat namanya laser. Terus kita juga memakai ultrasound, alat ultrasound khusus. Kita juga memakai benang, kita juga menggunakan panas termal. Jadi banyak ya dok ya memang ini tekniknya ya. Teknik dan caranya. Banyak ya dok ya. Nanti kita akan kupas teman-teman, terus tonton podcast ini sampai habis. Nah selanjutnya dokter, siapakah orang yang boleh melakukan tindakan dari akupuntur sendiri? Akupuntur jadi di Indonesia itu ada dokter spesialis akupuntur dan ada dokter umum yang mengambil kursus akupuntur. Jadi kalau dokter spesialis akupuntur itu cuma ada baru di UI. Nah kalau dokter kursus umum akupuntur itu dipergunakan untuk memenuhi paskes pertama. Jadi Kemenkes itu udah banyak mengirim untuk dilatih untuk ditempatkan di paskes pertama itu. Untuk di paskes pertama. Jadi sistem rujukannya akan berjalan nanti. Akan terus berjalan ya. Oke. Tetapi siapa pasiennya itu maksudnya apa? Boleh kita yang sakit atau kita yang sehat begitu dok? Kalau untuk akupuntur sendiri pasiennya itu baik yang jadi dia untuk preventif pencegahan untuk orang sehat dan juga untuk orang sakit dan juga untuk istilahnya kalau pasiennya itu tidak ada lagi pengobatan yang tidak menyembuhkan, tapi kita memperbaiki kualitas hidupnya, namanya palliative care. Itu untuk pasien-pasien kanker yang udah stadium lanjut, untuk pasien-pasien yang sudah lanjut usia, itu kita melakukan namanya palliative care, perawatan paliatif itu. Jadi akupuntur itu tidak muluk untuk pasien yang sakit, enggak. Kalau saya lebih suka datang pasien untuk kesehatan terutamanya. Karena kalau kita lihat dulu biasa dipakai untuk olahraga itu bila main tinju, main bulu tangkis, kalau kita lihat itu dipakai. Kalau kita lihat orang di Olimpiade itu kadang-kadang ada namanya cupping.
Cupping orang di Olimpiade itu nama bercak-bercak di tubuhnya tuh biru-biru yang orang berenang itu, mereka kan cupping itu bisa salah satu cara dilakukan dengan akupuntur. Begitu, tapi berarti akupuntur ini bisa dua ya dok ya, untuk kita yang sehat dan pasien. Nah tadi kalau kita kembali ke pasien, itu sebenarnya penyakit apa saja dok? Atau ada pengecualian mungkin? Stroke tidak boleh mungkin. Kalau pengecualiannya itu kita ada cuma kontraindikasi untuk pasien-pasien yang misalnya dia kalau dia ada gangguan irama jantung, kita nggak boleh melakukannya dengan listrik. Kalau dia ada, tapi teknik lain boleh dengan jarum aja atau dengan laser aja itu boleh. Kalau kita ada pasien cancer, kita hati-hati itu. Pasiennya apakah boleh dikerjakan? Boleh. Hampir semua pasien boleh. Yang nggak boleh akupuntur itu kalau dia istilahnya emergensi, kasus-kasus emergensi yang mengancam nyawa. Kita nggak melakukan karena kita harus lab saving dulu. Gitu. Iya betul dok. Kasus-kasusnya. Tapi memang sejauh ini kasusnya lebih banyak yang mana dok? Pasien sehat kah atau pasien yang kalau yang sekarang datang kebanyakan pasien hampir imbang ya. Kalau pasien sehat itu misalnya gini, pasien persiapan untuk program hamil, promil. Persiapan promil atau pendampingan untuk bayi tabung, persiapan bayi tabung. Nah itu kan sebenarnya kan sehat pasiennya. Iya betul. Nah kalau pasien sakit tuh banyak yang datang, mulai dari anak-anak sampai tua. Kalau anak-anak itu biasa kebanyakan kasus-kasus anak kebutuhan khusus kayak autis, terus cerebral palsy, terus retardasi rental, ADHD, kayak gitulah. Kalau pasien-pasien dewasa, misalnya pasien stroke, nyeri, kebanyakan nyeri, terus tidak bisa tidur, terus pasien-pasien nyeri lambung, dispepsia yang sudah kronis ulang-ulang, kan kadang udah makan obat ini nggak muncul lagi, datang obat ini muncul lagi. Nah itu biasanya datang. Oh berarti sebenarnya banyak ya dok ya bisa. Itu berarti dibantu dengan akupuntur ya dok ya. Kalau untuk akupuntur sendiri itu sebenarnya aman atau tidak dok? Akupuntur itu aman asal dilakukan dengan tepat karena ada beberapa alasan kenapa kita tidak melakukan atau kalau melakukan metodenya itu harus hati-hati. Misalnya ya kalau kita ada pasien cancer, kanker, kita harus lihat dulu dia jumlah sel darah putihnya berapa, trombositnya berapa. Karena kalau kita melakukan bila terlalu rendah kan sangat berbahaya. Jadi kita akan ganti metode yang lain, cara yang lain gitu. Jadi kita itu aman bisa dilakukan dengan orang yang tepat. Orang yang tepat ya, jangan asal-asal ya dok ya. Apalagi sekarang sudah ada spesialisnya ya dok ya. Nah kembali lagi dok, tadi kita ke cara kerja. Tadi dokter mungkin kalau saya pribadi mungkin bilangnya akupuntur itu hanya ditusuk dengan jarum. Nah padahal sebenarnya itu tekniknya banyak ya dok ya. Nah sebenarnya bagaimana cara kerjanya itu dok? Yang paling mendasarinya gini, dia ada cara kerjanya itu bersifat lokal, segmental dan sentral itu di otak ya. Kalau lokal itu daerah penusukan. Jadi dia tujuan itu memperbaiki daerah sekitar penusukannya. Kalau secara segmen atau dia di daerah tulang belakangnya, mencakup ke daerah dia tuh target kita daerah mana sih? Misalnya kalau sakit lambung target kita tulang belakang yang mensarapi daerah lambung. Nah kalau untuk tusukan sentral otak itu kita akan berusaha merangsang ada namanya keluar endorfin gitu. Target paling utama adalah keluar endorfin. Itu penelitiannya sudah ada bahwa kalau dilakukan akupuntur itu endorfin akan keluar secara lebih banyak. Jadi banyak cara untuk mengeluarkan endorfin. Nah salah satu cara yang paling itu adalah akupuntur. Nah selain itu mungkin ada lagi mungkin dok, selain endorfin tadi mungkin banyak lagi. Jadi kayak dia menyeimbangkan hormon dia. Jadi kalau kenapa berguna sih pada pasien-pasien misalnya polikistik ovarium atau gangguan menstruasi, gangguan haid yang nggak haid, karena kita menstabilkan hormonnya. Itu yang di itu bisa di akupuntur ya dok ya. Tetapi kalau yang saya lihat itu kan dari segi caranya ya dok ya, dan apa saja. Tapi ada mungkin beberapa jarum-jarum. Nah itu posisinya diletakkan di mana ya dok itu? Nah tergantung kasus per kasus, tergantung penyakitnya. Jadi gitu. Kita meletakkan jarum, memilih jarum sama kayak dokter memilih obat.
Iya. Obat demam aja kan berbagai macam pilihan. Ada orang yang obat demam itu paracetamol kadang nggak cocok. Dia mesti yang lain. Betul. Nah, sama kayak begitu. Jadi kita memilih jarum itu, memilih titik mana yang kita pakai sesuai kebutuhan pasien. Jadi pasien itu kira-kira penyakit dasarnya apa sih gitu loh. Iya, ada penyakit apa. Jadi sama kayak kita berobat, jadi ada titik utama untuk pengobatan, penyembuhan, ada titik suportif kayak vitaminnya, sama titik akupunktur juga ada seperti gitu. Itu ada ya dok. Suportifnya, iya. Tapi memang kalau dari gambar itu banyak ya dok ya, ada jarum yang ditaruh di, berarti setiap titik itu ada fungsinya berarti. Ada target yang harus dikejar. Ada target yang harus dikejar. Jadi tapi akupunktur membutuhkan waktu. Iya, membutuhkan waktu. Sama kayak kita makan obat kan nggak mungkin sekali makan selesai. Sembuh kan itu. Iya, betul. Makanya kita juga sama, kita perlu waktu untuk mengembalikan. Apalagi kalau kasusnya itu sudah kronis ya, sudah lama. Nah itu kita membutuhkan waktunya lebih sama kayak kita makan obat. Jadi kan makan obat begitu makan obat cuma nggak sampai dosis yang maksimal, dia akan kembali lagi. Oh begitu, berarti memang berkala ya dok ya? Akupunktur berkala, tergantung kasusnya. Tapi sejauh ini mungkin akupunktur itu ada yang sekali atau? Ada yang sekali. Ada yang sekali. Kalau dia kasusnya paling sering itu kalau dia nyeri biasanya nyeri bahu dia. Kalau dia kasusnya baru kita kerjakan sekali kunjungan biasa udah baik. Orang nggak perlu datang lagi. Berarti itu untuk nyeri pun kita bisa akupunktur ya dok? Iya, banyak pasien akupunktur itu nyeri. Nyeri di bahu mungkin. Nyeri di bahu, frozen shoulder nama kaku sendi di bahu. Terus dia nyeri lutut. Paling sering datang nyeri pinggang. Itu nyeri pinggang. Jadi kalau nyeri pinggang kita nggak hanya melihat pinggangnya bermasalah gini kita lakukan MRI atau apa, tapi kita juga melihat juga berat badannya. Jadi berat badan diperhatikan. Kalau berat badannya berlebihan, kita harus mendasarinya itu. Jadi dikurangi berat badannya. Dikurangi ya dok. Iya. Jadi kita juga melihat secara holistiknya, secara keseluruhan sih. Iya betul. Jadi untuk pengobatan akupunktur ini memang banyak ya dok ya. Banyak. Yang kita lihat dari sisi penyakitnya mungkin ya dok ya. Iya. Nah teman-teman juga harus tahu kalau akupunktur ini tidak bisa dengan sembarang orang ya dok ya. Iya. Karena memang ini adalah memang mungkin hati-hati ya dok ya. Iya. Ilmu akupunktur tuh sama kayak ilmu kedokteran yang lain. Kita mempelajari juga sistem sarafnya, sistem hormonalnya, mendalami itu. Jadi akupunktur tuh ya kayak tindakan kedokteran yang lain. Gitu aja. Sama ya dok ya. Jadi kalau untuk belajar akupunktur kita harus mendalami lagi. Kalau di beberapa kampus di Jawa, akupunktur sudah mulai di S1. Udah ada sebagian di S1. Nah, cuma mungkin di daerah Sumatera ini belum. Tapi ini mudah-mudahan nanti akan ada beberapa kampus yang akan menerapkan akupunktur. Ya, dok ya? Iya. Jadi kedepannya mungkin akupunktur ini memang lebih luas lagi ya cakupannya. Iya, karena kan akan banyak kasus-kasus di mana orang yang alergi obat itu banyak sekali muncul. Iya, betul. Itu. Kalau saya dapat kasus itu orang itu makan obat apa aja alergi. Oh, jadi nggak bisa minum obat ya dok? Iya, makan obat sedikit aja dah langsung badannya alergian jadian. Jadi kalau dia udah ngeluh sakit atau apa dia datang ke poli. Kalau sakit dia datang ke poli gitu. Jadi hilang sakitnya udah berarti nggak ada alerginya lagi gitu, dok, dia aman karena alergi, karena dia menghindari makan obat karena alergi. Iya, betul-betul. Gitu. Jadi memang sebenarnya akupunktur ini memang cara plan B atau cara terbaik juga ya dok ya? Iya, jadi bukan plan B saja. Ada beberapa dia sebagai pendukung, ada beberapa dia utama. Jadi kayak kemarin waktu kami di bagian untuk geriatri kasus-kasus usia lanjut, 60 tahun, biasa kan usia lanjut kan obatnya banyak ya. Iya, betul. Nggak cukup 1 atau 2 obat ya, paling nggak 4 atau 5. Nah, karena kalau ada keluhan sakit lutut, tambahin obat lututnya. Ada keluhan nggak bisa tidur, tambahin obat tidurnya. Kalau ada keluhan, biasanya memperhatikan reaksi sesama obat aja dokter sudah bingung juga kan, obat ini, gimana reaksinya, saling komunikasi. Nah, biasanya kadang kami dikonsulkan untuk itu, biar paling nggak mengurangi obat yang dimakan, gitu. Betul. Biarpun dokter yang teman sejawat lain pun nggak pala pusing mikirin, apa ya nanti reaksinya lagi gitu.
Karena mungkin nggak semua orang bisa menerima ya dok ya. Iya. Ya untuk obat ini. Ada beberapa kasus yang minum obat dia kok minum obat nyeri kok kayaknya masa melayang ya gitu. Iya. Kayak nggak napak istilahnya. Nah, padahal yang diminum itu obat nyeri yang nyeri, yang biasa emang orang lain makan gak ada masalah. Iya gitu betul, ya secara umum nggak apa-apa gitu ya dok. Alergi enggak, tapi dia perasaan dia cuma kayak melayang aja. Iya gitu. Betul, tapi itu ada ya dok ya kasus begitu ya. Banyak ya. Kasusnya banyak, apalagi sekarang kayak gitu kasusnya banyak. Memang banyak ya. Nah teman-teman, jadi sebenarnya akupuntur ini memang ada tempat-tempatnya ya dok ya. Iya. Bukan tidak bisa kita katakan bahwasannya ini adalah plan B ya dok ya. Karena dia juga berdiri sendiri. Nah kembali lagi dokter supaya teman-teman bisa tahu apakah akupuntur sendiri itu ada efek samping dok untuk pasien sehat maupun untuk yang ada penyakit. Biasanya efek samping yang akan terjadi ya kemungkinan itu adalah kalau kita pakai jarum dia biru atau memar kalau kita bilang hematom kalau bahasa itunya. Jadi kadang tapi biasanya sih dari yang misalnya kita tusuk sampai 20 gitu bisa ada enggak bisa 1-2 jam muncul. Terus kalau dia makan pengencer darah kita harus perhatikan juga pengencer darahnya. Dia golongan yang mana menggunakan pengencer darah. Sepanjang yang saya alamin kalau dia pakai golongan kayak Clopidogrel, Aspiret itu masih aman. Masih aman ya. Iya. Jadi ada beberapa obat yang memang harus kita perhatikan dia pemberiannya. Nah, satu lagi lupa. Akupuntur sangat penting memperhatikan adalah jam tidur pasiennya. Jam tidur. Kenapa? Kalau saya pribadi berpendapat kalau sakit apapun kalau tidurnya nggak tercukupin akan sangat lama sembuhnya. Berarti memang tidurnya mungkin di atas di bawah jam 10 begitu ya dok ya? Iya, pokoknya satu hari itu harus tidur itu minimal harus tercukupi. Paling enggak 6 jam atau 7 jam harus terpenuhi. Jadi nggak bisa begadang begitu ya dok ya? Iya, kalau sakit apapun kalau selama kita begadang nggak bakal. Iya betul sekali dok. Apalagi sekarang mungkin sakit-sakit ini ada di usia-usia muda ya dok ya? Iya. Trennya tuh penyakit itu akan muncul kayak pasien stroke kalau sekarang gua salah udah angka usia 40 tahunan sudah mulai banyak. Padahal gua nggak salah kemarin dengar ada usia 37. Itu sudah ada ya dok ya? Sudah ada jumpain pasien. Ada dulu kayak kalau zaman saya masih SD tuh yang stroke itu biasanya nenek usia gitu lanjut, ya. Usia kan? lanjut ya. Iya, tapi kalau sekarang zaman trennya tuh cepat. Gagal ginjal juga. Kebanyakan dulu kan kita tahu tuh orang sudah lanjut usia. Sekarang betul sekali. Sekarang kita jumpain orang apalagi kasus sekarang kan kemarin anak-anak contoh baru ya dok ya. Baru. Jadi kasusnya itu makin banyak usia muda, kasus-kasus yang seharusnya muncul di usia tua tuh kok makin muncul di usia muda. Iya, gitu jadi lebih maju ya dok ya. Iya. Atau mungkin polanya yang berubah ya. Mungkin kita nggak tahu. Mungkin betul. Rupanya modernisasi juga ada efek sampingnya juga. Iya betul. Tadi mungkin itu efek samping dari obat ya dok ya. Apakah ada mungkin dari faktor makanan yang kita nggak boleh konsumsi begitu dok? Kalau akupuntur nggak ada. Nggak ada ya dok ya? Nggak ada, akupuntur nggak ada. Tapi diharapkan sebelum akupuntur jangan perut tuh kosong. Yang berarti makan nasi dulu, tapi jangan setengah jam sebelum melakukan akupuntur. Jangan sampai penuh kali juga perutnya nggak disarankan juga. Yang standar lah ya, standar dok ya, normal. Iya. Tapi sejauh ini untuk makanan tidak ada alergi ya dok ya? Tidak ada pantangan. Tidak ada pantangan. Jadi kalau kami dirujuk ke bagian lain, masalah obat, masalah pantangan, masalah lain itu kami serahkan ke bagian lain, teman sejawat yang lain. Gitu. Berarti kalau untuk akupunturnya sendiri tidak ada ya dok ya? Nggak ada. Nah teman-teman, jadi sebenarnya akupuntur ini kalau kita gali memang banyak sekali ya dok ya? Banyak sekali. Memang, dan ini sebenarnya bukan main-main ya, sebenarnya ini memang ada spesialisnya. Apakah dokter ada pesan dan kesan untuk teman-teman di rumah mengenai akupuntur ini dok? Jadi mungkin gambaran orang pertama kali lihat akupuntur itu takutnya akan lebih besar, parmunya lebih besar. Betul sekali. Padahal kalau kita lihat ya, pengalaman saya dan bagian lain, orang di akupuntur itu kebanyakan tidur, ngorok lagi tidurnya, betul-betul dalam tidurnya. Padahal begitu kita akupuntur,
kita bangunin kayak nggak sadar dia tidur. Jadi itu. Tidurnya enak ya. Jadi gitu, jangan takut untuk akupuntur, dan akupuntur bisa untuk hampir segala kasus bisa dilakukan dengan akupuntur, baik dia terapi utama maupun terapi suportifnya. Nah itu teman-teman, jadi jangan takut ya, ini mungkin karena jarum jadi takut orang kadang melihat langsung wah jarum ngeri banget gitu, padahal nanti begitu ditusuk oh gini aja ya dok rasanya gitu, betul kebanyakan begitu ya, padahal udah tangannya sudah dingin, keringat dingin apa gitu, kita mulai oh gini aja ya dok. Ternyata gitu aja gitu gitu, kebanyakan begitu. Nah teman-teman, jadi jangan sampai ada pemikiran yang seperti itu ya dok ya. Sebenarnya akupuntur tidak semengerikan itu ya dok ya. Malah untuk jadi kesehatan ya dok. Kesehatan, jadi banyak dipakai kalau supaya tidak mudah cedera. Tidak mudah cedera pada orang pasien, pada lari, itu olahraga, nge-gym apa, cepat. Jadi kalau lihat kalau di IG-nya atlet dunia, itu mereka pasti ada gambaran mereka di akupuntur. Pasti ada ya dok. Pasti ada. Pemain bola internasional apa semua pasti ada dia dilakukan akupuntur. Kenapa? Ya emang terbukti gitu loh. Memang bagus ya dok. Dan itu bukan misalnya akupuntur gak ada penelitiannya. Buka aja PubMed apa jurnal-jurnal internasional tentang akupuntur, gampang kok, bisa dicari semua. Banyak ya, dan sekarang di Google bisa kita akses Google Scholar bisa gampang kok langsung keluar. Betul sekali. Jurnalnya. Nah teman-teman, jadi dok memang nanti seandainya ada yang ingin bertanya, nanti bisa di kolom komentar ya dok ya. Boleh. Mungkin belum sampai ke sini pertanyaannya, nanti langsung dijawab dengan Dokter Robi langsung ya dok ya. Boleh. Nah dokter, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Mungkin lain waktu kita bahas lebih dalam lagi ya dok ya. Perbagian untuk anak tuh untuk apa aja sih? Iya gitu. Betul sekali untuk dok. Anak kalau untuk karena banyak orang belum tahu kok anak-anak bisa diakupuntur, padahal kayak di Jakarta, Jawa itu udah hal yang lumrah dilakukan. Udah lumrah ya dok ya. Iya. Betul sekali. Nanti mungkin kita akan kupas lebih dalam ya dok ya. Karena ini adalah mungkin akupuntur gambaran secara umum ya dok ya. Nah baik dokter, terima kasih banyak dokter untuk waktu dan tempatnya. Teman-teman, terima kasih sudah ikut menonton podcast episode kali ini. Jangan lupa tonton terus episode podcast setiap hari Sabtu pada pukul 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.